Oke, sebelum teman-teman belajar di sesi ini, pastikan teman-teman sudah mempelajari sesi sebelumnya ya, biar mudah dipahami dan lebih lengkap ya guys. Dan pastinya kalian sudah belajar atau menulis dan menghafalkan fungsi dari partikel kalimat dalam bahasa Jepang ini ya guys. Karena partikel kalimat ini sangat penting, terutama buat pelajaran-pelajaran kedepannya. Nah, sebelum lanjut ke materinya, mari kita catat dan hafalkan terlebih dahulu beberapa kosakata berikut ini ya guys. Yang pertama yaitu imas, artinya ada, untuk orang atau untuk hewan. Imas. Nah, contoh pemakaiannya seperti ini. Kodomo ga imas. Ada anak. Kodomo ga imas. Dan contoh yang kedua, Nihon ni imas. Ada di Jepang. Nah, di sini juga untuk menunjukkan keterangan tempat. Nihon ni imas. Lalu kakarimas, artinya memerlukan. Itu biasanya waktu atau bahan-bahan yang lain. Kakarimas. Selanjutnya hitotsu, artinya satu atau satu buah. Nah, di sini bukan untuk bilangan seperti biasa, melainkan untuk keterangan tambahan. Misalkan hitotsu satu buah, lalu hutatsu dua buah. Hutatsu. Lalu mitsu, artinya tiga atau tiga buah. Tidak seperti bilangan biasa, yaitu yang ich, ni, sang, yong, go, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu untuk menunjukkan keterangan kepunyaan atau ditambahkan keterangan yang lain. Satu buah, dua buah, tiga buah gitu. Lalu yotsu, artinya empat buah. Yotsu. Lalu 5 yaitu isutsu. Isutsu 5 buah. Dan mutsu artinya 6. Mutsu. Nanatsu artinya 7. Nanatsu. Lalu yatsu artinya 8. Nah, ingat-ingat ya guys, perbedaan 8 dan 4 itu hampir sama. Kalau 4 itu yotsu, kalau 8 yatsu. Yatsu 8. Lalu kokonotsu artinya 9. Kokonotsu. Dan berikutnya to artinya 10. To. Lalu berikutnya ikutsu, artinya berapa banyak, yaitu kata tanya untuk benda. Ikutsu. Selanjutnya hitori, artinya satu orang. Hitori. Lalu
Futari artinya dua orang. Futari. Nah, berikutnya seperti penyebutan angka biasa ya guys. Lalu ditambah nin. Contohnya sangnin, yonin, gonin, rokunin, dan seterusnya. Yang spesial cuma ada satu orang dan dua orang, yaitu Hitori dan Futari saja. Nah, bagi kalian yang belum belajar angka, silahkan cek videonya ya guys. Jangan lupa catat dan hafalkan biar nanti kedepannya lebih mudah. Nah, berikutnya titik-titik nin seperti tadi, yaitu angka plus nin, yaitu jumlah orang. Nin, sangnin, yonin, gonin, dan seterusnya. Lalu kyodai artinya saudara kandung. Kyodai. Nah, berikutnya titik-titik mai artinya titik-titik helai atau lembar. Mai itu digunakan untuk kata penunjuk kertas, perangko, atau yang lain-lainnya seperti bahan-bahan yang tipis. Berikutnya titik-titik kai artinya titik-titik kali atau berapa kali gitu. Ini digunakan untuk pengulangan. Ikai, nikai, sangkai, dan seterusnya. Lalu titik-titik dai atau titik-titik buah. Nah, di sini kata penunjuk untuk mesin, mobil, sepeda, motor, dan lain-lain yang berhubungan dengan mesin. Ichidai, nidai, sangdai, dan lain-lain. Lalu kippu artinya karcis. Kippu. Futo artinya amplop. Futo. Kite artinya perangko. Kite. Lalu eameru artinya pos udara. Eameru. Eameru. Nimotsu artinya barang atau paket. Nimotsu. Berikutnya ichinichi artinya sehari atau satu hari. Ichinichi. Lalu titik-titik jikang artinya titik-titik jam. Nah, ini digunakan untuk waktu yang diperlukan. Contohnya ichijikang, nijikang, sangjikang, dan lain-lain. Lalu shukang, titik-titik shukang artinya titik-titik minggu. Contohnya ishukang, nishukang, sangshukang, dan lain-lain. Berikutnya titik-titik kagetsu artinya titik-titik bulan, yaitu berapa bulan. Contohnya ikkagetsu, nikagetsu, sangkagetsu, dan seterusnya. Nah, berikutnya titik-titik nen artinya titik-titik tahun atau berapa tahun yang diperlukan. Contohnya ichinen, ninen, sangnen, yongnen, dan seterusnya. Dan bagi kalian yang belum paham tentang jangka waktu, silakan lihat dulu aja videonya. Langsung klik, catat, dan hafalkan. Lalu berikutnya
Donokurai atau donogurai juga bisa, sama saja, artinya berapa lama atau berapa banyak. Donokurai atau donogurai. Lalu titik-titik gurai, artinya kurang lebih titik-titik, yaitu untuk jumlah dan waktu ya guys. Titik-titik gurai. Berikutnya zembude, artinya semuanya. Zembude, zembude, semuanya. Lalu dake, artinya hanya atau cuma atau titik-titik saja. Dake. Berikutnya yaitu sorekara, artinya kemudian atau dan titik-titik juga. Sorekara. Oke guys, sekarang masuk ke bungkai ya guys, atau pola kalimat. Yang pertama yaitu Ringo Mitsu Kaimas. Beli apel 3 buah. Ringo Mitsu Kaimas. Yang kedua, komputer ga nidai arimas. Punya 2 komputer. Nah, dai di sini digunakan untuk komputer. Bisa saja untuk elektronik. Komputer ga nidai arimas. Lalu yang ketiga, Rao Sangwa Nihon ni ichinen imas. Saudara Rao 1 tahun di Jepang. Nah, bisa juga ditambahkan keterangan waktu, tempat, dan diteruskan dengan imas. Rao Sangwa Nihon ni ichinen imas. Oke, berikutnya reibung. Artinya contoh kalimat reibung. Yang pertama, Kyoshitsu ni sukue ga ikutsu arimasu ka? Ada berapa meja di kelas? Nanatsu arimasu. Ada 7. Kyoshitsu ni sukue ga ikutsu arimasu ka? Nanatsu arimasu. Yang kedua, Kazoku wa nannin desu ka? Ada berapa saudara? Yonin desu. 4 orang. Kazoku wa nannin desu ka? Yonin desu. Yang ketiga, Ri sang wa kodomo ga nannin imasu ka? Anak saudara Li ada berapa? Futari imas. Ada 2 orang. Ri sang wa kodomo ga nannin imasu ka? Futari imas. Oke, yang keempat, Hachiju yen no kite o 5 mai kudasai. Tolong perangko yang 80 yen 5 lembar. Hai, zenbu de 400 yen desu. Baik, semuanya jadi 400 yen. 80 yen no kite o 5 mai kudasai. Hai, zenbu de 400 yen desu. Oke, nomor 5. Maibang nankai tape wo kikimasu ka? Setiap malam berapa kali mendengarkan tape? Nikai kikimasu. 2 kali mendengarkan. Maibang nankai tape wo kikimasu ka? Nikai kikimasu. Oke, berikutnya yaitu nomor 6. Kuni de donokurai nihongo benkyou shimashita ka? Berapa lama belajar bahasa Jepang di negaramu? Sangshu kang dake benkyou shimashita. Hanya belajar 3 minggu. Nah, di sini kita perhatikan yaitu kalimat tanyanya lampau. Jadi kita jawab dengan kalimat lampau juga, yaitu shita, mashita, atau shimashita. Kuni de donokurai nihongo o benkyou shimashita ka? Sangshu kang dake benkyou shimashita. Nah, berikutnya yaitu nomor 7. Tokyo kara Osaka made Shinkansen de donokurai kakarimasu ka? Dari Tokyo ke Osaka pakai Shinkansen berapa lama?
3時間ぐらいかかります。Sekitar 3 jam. Nah, di sini ada partikel kara, made, lalu penggunaan alat transportasi yaitu D, itu Shinkansen D. Nah, ingat-ingat di sini mulai banyak partikel yang digunakan. Tokyo kara Osaka made Shinkansen de dono gurai kakarimasu ka? 3 jikan gurai kakarimasu. Sekali lagi, Tokyo kara Osaka made Shinkansen de dono gurai kakarimasu ka? 3 jikan kakarimasu. Atau 3 jikan gurai kakarimasu. Nah, oke guys, sekarang masuk ke kaiwa ya, atau percakapan. Di sini yaitu percakapan antara Rao dengan petugas pos. Nah, pertama dari Rao. Sumimasen. Kono tegami wa Indo made ikura desu ka? Permisi. Surat ini sampai ke India berapa ya? Lalu Kyokuing menjawab, atau petugas pos menjawab, 80 yen desu. 80 yen. Nah, Rao bertanya lagi, sore kara kono nimotsu mo onegai shimasu. Lalu paket ini juga tolong ya. Yameru desu ka? Pakai pos udara? Ya. 2700 yen desu. 2700 yen. Dono kurai kakarimasu ka? Membutuhkan waktu berapa lama? Dan petugas pos menjawab, 1週間 gurai desu. Kira-kira 1 minggu. Yeay, owarimashita. Asik, selesai. Moto gambatte benkyou shite ne. Lebih semangat lagi belajarnya ya. Next video tunggu ya. Sayonara.